Sahabat radioku 89,6 FM rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini saya ingin melanjutkan, masih ada satu hadis yang disampaikan oleh Syarif bin Suwaid radhiyallahu anhu, qala marrobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha faqad wada'tu yadil yusra khalfa dhahri wa taqatu ala ilyati faqala ataqmudu datal maghdubi alaihim, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari As-Silib bin Suwaid radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati saya dan saya sedang duduk dengan cara demikian, yaitu dengan cara meletakkan tangan saya yang sebelah kiri di belakang punggung dan saya bersandar pada ujung tanganku. Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, adakah engkau ini duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Jadi ternyata ada duduk yang barangkali tanpa kita sadari kita juga sering melakukan ini ya. Ada cara duduk yang kemudian oleh Nabi ini dianggap dimurkai oleh Allah, yaitu dengan cara ketika kita duduk kemudian tangan kita sandarkan ke belakang. Jadi biasanya ini cara duduk seperti ini biasanya orang yang kalau duduk sudah terlalu lama kadang-kadang kemudian tubuh dimiringkan ke belakang, terus tangan kemudian untuk mengganjal agar kita tidak jatuh ke belakang. Ternyata duduk seperti ini termasuk duduk yang tidak direkom oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya tadi setidaknya ada dua cara duduk yang direkom oleh Rasul, yaitu dengan cara bersila dan kemudian dengan cara ihtiba tadi. Kembali ke tentang hadis yang pertama tadi, tentang membahas tentang tidur telentang, yaitu dengan cara alal qofa. Alal qofa itu berarti punggung ada di bawah, berarti posisi tidur kita menghadap ke atas dengan cara salah satu kaki kemudian ditaruh di atas kaki yang lain. Ternyata penelitian mengatakan bahwa tidur telentang itu memiliki beberapa manfaat. Ada manfaat yang positif bagi kita. Yang pertama adalah terjaganya posisi tulang belakang sejajar. Nah, jadi tentu ini berbeda dengan cara tidur tengkurap kemarin. Jadi posisi tulang belakang ini kan jadi agak melengkung ke bawah. Tapi dengan cara tidur telentang ini posisi tulang belakang ini menjadi tetap sejajar lurus. Dan ini tentu harus kita pahami juga bahwa ternyata di antara ruas-ruas tulang belakang itu banyak saraf-saraf yang sangat sensitif. Sehingga barangkali dengan cara tidur yang posisi yang bagus ini juga termasuk di dalamnya adalah menjaga posisi saraf yang ada di tulang-tulang belakang. Maka kan kita sering mendengar istilah ada penyakit yang namanya saraf kejepit gitu ya. Nah itu kan mungkin salah satunya adalah kebiasaan tidur yang tidak normal seperti itu. Yang kedua adalah mengurangi sakit kepala, mengurangi potensi terjadinya sakit kepala ketika kita kemudian tidur sambil telentang, karena itu posisi baik tadi, posisi baik. Terus mungkin kan di dalam kepala kita itu ada otak, ada macam-macam, di sana ada saraf yang memang normalnya adalah ketika tidur dengan cara telentang atau miring ke kanan. Ketika mungkin tidur dengan cara tengkurap ini ada posisi di mana mungkin urat-urat atau saraf di dalam otak ini menjadi terganggu, sehingga dampaknya adalah menimbulkan sakit kepala. Terus yang berikutnya adalah mengurangi tekanan pada dada. Berbeda dengan tidur tengkurap kemarin, karena ketika tidur dengan cara tengkurap ini tentu ada tekanan dada kita. Berbeda dengan cara tidur telentang, maka dada ini menjadi lebih fresh. Dada ini menjadi lebih luas, lebih bebas untuk ini, karena posisinya ada di atas. Terus yang keempat adalah menghilangkan penumpukan sinus. Sinus ini apa Mas Andre? Sinus itu adalah salah satu sumber penyakit yang ada di dalam hidung sini, Mas. Dan ini kalau dibiarkan cukup lama ternyata ya cukup berbahaya namanya sinus ini. Jadi kalau tidur dengan cara posisi telentang, maka endapan sinus ini menjadi berkurang karena akan langsung turun ke bawah, masuk ke dalam rongga dalam. Dan yang berikutnya adalah, nah ini untuk program kecantikan ini ternyata, mencegah terjadinya kerutan pada wajah
dan iritasi pada wajah. Jadi wajah kita menjadi mulus ini Mas Ansor. Tetap halus terjaga, ternyata posisi tidur telentang ini juga ada dampak di kecantikan. Ini tentu yang masih muda-muda ini harus diperhatikan benar ini. Jangan tidur main gebruk aja kemudian sampai tengkurap. Nanti ujung-ujungnya bukan cuma terjadi kerutan wajah, tetapi mungkin ada efek lain yang timbul dari itu. Dan ada sebuah penelitian lagi nih di American Academy itu merekomendasikan bahwa bayi tidur dengan cara telentang itu untuk mengurangi resiko sindrom kematian bayi mendadak. Nah, jadi ketika kita punya bayi kecil, kalau bisa kita posisikan tidurnya dengan cara telentang. Jadi artinya ketika kemudian tengkurap ya kita coba kita balik untuk telentang, karena posisi ini termasuk mengurangi sindrom kematian bayi. Nah, ini bagus banget sebetulnya. Hal ini disebabkan ketika bayi tidur dengan cara tengkurap dapat meningkatkan beberapa potensi berikut. Yang pertama, meningkatkan beban bakteri pada hidung. Ini satu. Yang kedua, yang kalau untuk orang dewasa tadi sinus tadi. Yang berikutnya adalah meningkatkan kerja pernafasan. Jadi nafasnya agak berat kalau posisi tidur sambil tengkurap ini. Dan ini saya kira untuk bayi ini cukup berbahaya dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga posisi bayi tidur yang terbaik adalah dengan cara tidur telentang itu tadi. Jadi saya sering menyampaikan ini. Ternyata apapun yang direkomendasikan dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukan tanpa alasan. Ternyata semuanya itu ada alasan yang sangat logis untuk kita ikuti. Bukan hanya kita berbicara masalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, tetapi ternyata apapun yang dilakukan oleh Nabi itu punya dampak positif bagi kita ketika kita lakukan. Di luar kita mendapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi. Begitu juga ketika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, ternyata itu juga berdampak positif juga bagi kita. Atau kita balik, ketika kita melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi dalam hal posisi tidur, makan, berdiri, buang air dan sebagainya, ternyata itu juga punya dampak yang tidak baik terhadap kesehatan kita, lepas dari masalah nilai ibadah itu sendiri, karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan menghindari meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sahabat radhiyallahu rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah, ini sering saya sampaikan bahwa apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah tentu itu bukan berangkat dari hawa nafsu Nabi, karena disampaikan bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang diucapkan disampaikan oleh Nabi bukan berangkat dari nafsu, hawa nafsu seorang Muhammad, tetapi in huwa illa wahyu yuha, tentu semuanya adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Nabi itu tentu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebagai pencipta makhluk tentu sangat tahu, paling mengerti, paling paham tentang apa yang maslahah bagi makhluk, bagi manusia terutama, dan apa yang menimbulkan madarat bagi manusia. Dan ini sehingga Allah memberikan contoh-contoh itu lewat Rasulullah SAW. Jadi kajian kita sejak beberapa waktu yang lalu ini memang membahas tentang aktivitas harian kita. Ada di sana tentang makan, tentang minum, tentang tidur, tentang duduk, tentang cara berpakaian, tentang cara bagaimana ketika kemudian kita posisi duduk, makan posisi duduk ketika makan itu juga ternyata dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apapun yang dicontohkan oleh Nabi, mari kita ikuti, dan apapun yang dilarang oleh Nabi atau setidaknya diperintahkan oleh Nabi untuk dihindari, mari kita hindari, karena di sana ada nilai-nilai positif yang sudah kita bicarakan sejak beberapa waktu yang lalu.
Demikian barangkali kajian kita di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bu Asih ya, di Wonosobo. Jadi intinya begini, konsekuensi tentang membayar hutang puasa memang ya harus dibayar di kodok. Ya, kemudian ketika ada tanggungan juga membayar fidyah, maka sampai kapanpun yang namanya fidyah, karena itu bagian dari denda katakanlah, memang tetap harus dibayar, Terus solusinya gimana ketika kemudian ternyata tidak punya? Nah, ini kita harus kembali dulu kepada hukum asal. Sebetulnya ini Bu Asih ini kan malah berhak menerima zakat, berhak menerima zakat mal maupun zakat fitrah. Maka dulu ada di zaman Nabi ketika ada seseorang yang kemudian punya tanggungan kafarat dan dia betul-betul tidak mampu, akhirnya diberi oleh Rasulullah, dan pemberian ini dipakai untuk membayar kafarat. Artinya apa? Artinya Rasulullah sendiri tidak kemudian karena faktor ketidakpunyaan seseorang, kemiskinan seseorang, terus kemudian menghilangkan denda itu sendiri. Maka kalau menurut saya solusi untuk bahas ini adalah ketika menerima zakat, karena saya kira kalau posisi semacam Bu Asih ini sangat berhak untuk menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, sangat berhak, dan itu saya kira bisa digunakan untuk membayar fidyah, kan seperti itu. Jadi tetap saya sih berharap semoga berpuasa dan suami diberi kesembuhan, karena dengan kesembuhan itu nanti kita beliau berdua bisa beraktivitas, bisa bekerja lagi dan bisa mendapatkan rezeki, semoga rezekinya banyak dan berkah sehingga mampu untuk kemudian membayar tanggungan fidyahnya. Kalau untuk sementara sekarang ini kalau memang belum ada, ya bukan berarti kemudian dihapus, tapi setidaknya menunggu sampai ada. Dan itu saya kira bisa disolusi pertama adalah ketika menerima zakat atau zakat fitrah, itu bisa dimanfaatkan juga untuk kemudian dipakai untuk membayar fitrah. Demikian barangkali jawaban kami Pak Asih, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Asih ya sudah bertanya. Silakan untuk sahabat tradisi yang ingin bertanya melalui telepon, bisa hubungi kami di nomor 0811 211 896. Dan sepertinya ada telepon yang masuk, kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Silakan bersalawat dulu Pak. Baik, Pak Dia dipelapor. Bisa dikecilkan sedikit suara radionya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dia. Amin amin. Yang kami tanya gini, ini sudah masnya bulan Ramadan, jadi saya punya dua pertanyaan ini ya, Pak Ustaz ya. Yang pertama ya, ini masalah tarawih ya. Kayaknya ya apa ada yang lain, nah, mungkin saya sendiri lah ya. Saya dari mulai pagi sampai nanti akhir itu sampai buka itu kan tanpa ya, kalau pekerjaan semakin kan nggak bisa untuk ini lah istilahnya tidur mungkin kalau ada ini masalah mitra itu kalau maksudnya itu biasa loh ya itu apa bisa dianu ya juga kan sekiranya ya, kalau saya berpikir ya itu saya badannya dengan zaman lain itu kan kayaknya merusak dia. Sekiranya bila saya tidak mengerjakan di rumah, apa itu termasuk juga solusi. Nah, bila ya menurutnya membawa air kayaknya kurang lah bisa pembicaraan lah ya. Nah itu menurut dari segi yang baik lah ya, yang kiranya ya tidak terlalu apa ya istilahnya sanksinya jadi semakin tidak merusak lah itu yang seperti itu kondisinya gimana cara keluarnya. Nah itu yang pertama. Yang itu gini, misal lah tadi ya bila berpuasa itu kan tidak sahur. Nah jika tidak sahur awalnya kan kelainan. Nah jika kelainan itu bila mau puasa tidak tahu apakah ya sepuasnya saja atau orang
kumpul. Jadi itu gimana hasilnya? Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai dan ada di kelompok ya mengajukan 2 pertanyaan. Mungkin saya bisa ulangi pertanyaan yang pertama. Intinya adalah ketika ingin sholat tarawih tapi terlalu lelah kerja siangnya nih Pak Kiai. Jadi saat tarawih itu selalu ngantuk. Nah, apakah boleh diakhirkan gitu atau dia sholat sendiri di masjid tapi tidak ikut dengan imamnya gitu? Atau solusinya seperti apa untuk sholat tarawih tapi beliau ingin tetap melakukan sholat tarawih seperti itu Pak Kiai? Ya, terima kasih. Jadi intinya kalau yang pertama ini sholat tarawih itu kan bolehlah dilakukan sendiri juga boleh. Terus waktunya tidak bareng dengan yang lain juga tidak apa-apa selagi belum kemudian datang sholat subuh kan. Jadi kita mau tarawih misalkan jam 2 pagi juga nggak apa-apa, mau tarawih jam 12 pagi malam juga nggak apa-apa. Saya juga pernah nih Mas Ansori, karena waktu itu siang sampai malam sekitar jam 10 ada di perjalanan, sehingga nyampe rumah sudah kurang lebih dari Semarang waktu itu. Nyampe rumah itu sudah jam 12 malam. Capeknya kan luar biasa, tetapi kita tetap berusaha melakukan sholat tarawih sudah sekitar jam 12 malam. Nah, kalau faktor lelah, kan sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan cara, tidak harus dengan cara berdiri kan, boleh dengan cara duduk, walaupun kita mampu berdiri. Tentu berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib kan ketika kita mampu sholat sambil berdiri kan harus dengan berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, boleh dilakukan dengan cara duduk. Dan waktu itu saya itu dari beberapa rakaat itu memang ada yang saya lakukan dengan berdiri Mas Ansori. Tapi ketika tubuh ini terasa capek benar, saya terlanjutkan dengan duduk dan seterusnya. Jadi intinya itulah. Tapi saya kira agak kurang bijak ini Mas Ansori kalau kemudian tetap berangkat ke masjid tapi sholatnya kok sendiri gitu kan. Ini bisa menimbulkan fitnah barangkali, bisa menimbulkan fitnah. Sudah di masjid sementara ada orang yang sedang sholat tarawih bersama, kok kita sholat sendiri. Tentu berbeda ketika kemudian ini jamaah sudah selesai lah ya. Katakanlah jam 8:30 ini jamaah tarawih sudah selesai lah, kita datang ke masjid kemudian kita sholat sendiri di situ, saya kira tidak apa-apa. Atau kemungkinan juga di rumah. Terus yang kedua tadi pertanyaannya adalah apa Mas? Puasa yang lupa. Lupa sahur. Apakah puasanya semampunya aja atau tetap harus sampai maghrib nih? Ya, pertama bahwa sahur itu kan hukumnya sunnah kan, seperti itu. Tapi memang ada konsekuensi memang ketika kita lupa sahur, lupa minum, barangkali siang juga kita mungkin lapar dan haus dan sebagainya. Ya, yang pertama kita tetap harus berusaha agar sampai ke maghrib gitu. Tetapi ketika kemudian dalam kondisi yang sudah cukup membahayakan, cukup kritis misalkan, apalagi kalau sampai pingsan ini Mas Ansori ya maka diperbolehkan untuk kemudian iftar di sana. Tapi ada ketentuan di sana bahwa tidak kemudian karena dengan alasan tidak sahur kemudian saya nggak puasa. Tetap kita harus berniat puasa. Bahwa kemudian baru jam berapa, jam 3, jam 12 siang kok kemudian sudah betul-betul tidak kuat, bahkan ini sudah sampai katakanlah dalam tanda kutip membahayakan keselamatan, maka diperbolehkan iftar di sana. Tapi ini tentu tinjauannya bukannya tinjauan menurut versi kita, karena faktor lapar siapapun puasanya tentu lapar. Jadi tetap sahur atau tidak sahur ya tetap harus selesai sampai maghrib. Tetapi bahwa kemudian ketika ada hal-hal yang bersifat darurat seperti itu, misalkan sampai pingsan atau apa, ya tentu ada toleransi, ada di sana ada dispensasi, ada rukhsah. Boleh melakukan iftar, tapi harus diingat tetap wajib mengqadha nantinya. Terima kasih Pak Giat di kelompok ini. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Pak Giat ya yang sudah bertanya. Silakan untuk sahabat radio yang ingin bertanya masih kami buka di nomor 11 dan kita bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi. Ini dari hamba Allah di Purbalingga. Pak Kiai mau bertanya, apakah zakat fitrah boleh langsung diberikan kepada orang tua sendiri? Dan kemudian pertanyaan yang kedua, di tempat saya zakat fitrah dikumpulkan di masjid
lalu dibagikan ke seluruh masyarakat, dan jika lebih dijual, kemudian uangnya dimasukkan ke masjid. Apakah boleh Pak ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang memberikan zakat fitrah kepada orang tua, hampir mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Kalau saya malah berpikiran gini, kok begitu rendahnya orang tua kita hanya diberi kita beri senilai zakat fitrah kan? Kalau menurut saya lebih baik ya jangan pakai fitrah lah. Ya kita orang tua kita, kalau kemudian orang tua kita memang kondisinya miskin, kenapa harus diberi lewat fitrah? Kenapa enggak kita beri yang lain saja yang mungkin nilainya lebih besar, lebih banyak dan lebih bermanfaat? Karena di dalam ajaran kita kan begini, ketika kita punya orang tua kok kemudian dalam tanda kutip tidak mampu, nah itu kan kewajiban kita untuk memberikan, menghidupi orang tua kita, menafkahi. Atau sebaliknya, ketika orang tua kita mampu, walaupun kita sudah berkeluarga tapi kita masih kondisinya masih miskin, maka orang tua kan tidak bisa lepas tangan begitu saja. Jadi kalau menurut saya ya terlalu rendah malah ketika kemudian orang tua hanya diberi zakat fitrah. Zakat fitrah oke lah, kita tetap bayarkan sebagai kewajiban kita kepada fakir miskin ya. Untuk orang tua kita beri yang lain saja, itu saya kira akan lebih terhormat dibanding ketika orang tua hanya diberi tentang zakat fitrah. Yang pertanyaan kedua adalah tentang zakat fitrah dikumpulkan di masjid, kemudian dibagi, sisanya dijual. Sebenarnya nggak boleh ada sisa ini Mas Ansori ya, nggak boleh ada sisa. Kalau zakat fitrah itu harus habis, harus dibagi habis terhadap asnaf ya. Walaupun dalam tanda kutip ini mohon maaf, ada perbedaan pendapat tentang asnaf zakat fitrah. Ada yang mengatakan hanya tu'matun lil fuqara al masakin, kan ada seperti itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah hanya dibagi untuk fakir miskin. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga karena zakat fitrah adalah bagian dari zakat juga, maka tetap mengambil dari asnaf yang 8 itu, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Ada fakir, miskin, gharim, sabilillah, amil, ada mu'allaf, kemudian ada juga di sana mukatab dan sebagainya. Setidaknya ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi distribusi zakat itu utamanya adalah zakat fitrah, sebetulnya harus selesai saat itu. Harus selesai saat itu. Jadi setelah sholat Idul Fitri sebenarnya sudah kelar, walaupun ini ada perbedaan pendapat masalah waktu Mas Ansori. Ada yang mengatakan begitu selesai sholat Id maka fitrah harus sudah selesai. Tapi ada juga yang agak lunak sedikit. Yang penting masih tanggal 1 Syawal. Jadi jangan sampai lewat maghrib tanggal 1 Syawal, harus sudah selesai. Tapi di tempat saya biasanya belum sampai lah, belum sampai subuh itu sudah kelar semua. Dan kemudian ketika kalau sisa kok dijual, nah ini sisa dari mana? Kan mestinya nggak ada sisa, kan harus dibagi habis untuk 8 asnaf. Kalau yang punya pendapat 8 asnaf, kalau di Indonesia kan nggak ada 8 asnaf Mas Ansori. Kalau yang memakai 8 asnaf, setidaknya kalau di Indonesia, saya sering menyampaikan setidaknya hanya ada 4 lah, 4 atau 5. Ada fakir, ada miskin, kemudian ada juga sabilillah. Walaupun sabilillah ini juga masih terjadi debatable ya. Ada yang mengatakan bahwa sabilillah ay sabilil khair, ada yang mengatakan itu artinya ada orang yang dia konsen di kebaikan tapi dia tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan honor, maka yang seperti ini dikatakanlah sabilillah juga. Walaupun kalau mengambil hukum dasar yang asli yang namanya sabilillah ya orang yang berperang di jalan Allah tapi dia tidak mendapatkan bayaran apapun, itu kan seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya mu'alaf di sini. Mu'alaf adalah orang yang masuk Islam, yaitu berhak menerima juga. Ini setidaknya ada 4. Tapi biasanya ada juga amil kan. Amil ini walaupun kalau kita bicara dari sudut pandang fikih, jarang sekali ya kalau yang di masjid-masjid itu memenuhi syarat sebagai seorang amil kan gitu. Gharim memang sering saya tinggal ini Mas Ansori. Gharim adalah orang yang dililit utang. Nah pertanyaannya adalah kalau di kita justru kebanyakan yang kaya-kaya yang punya utang. Ada cicilan mobil, ada cicilan motor, ada angsuran rumah. Ya apa yang seperti ini kemudian kita kategorikan sebagai gharim kan. Jadi ini biasanya ini gharim ini. Jadi setidaknya ada itu. Jadi tidak ada asnaf 8 itu yang menyebutkan untuk masjid. Tidak ada. Tapi boleh ketika mohon maaf ada seorang yang sebetulnya dia berhak menerima. Katakanlah mohon maaf, saya ini panitia zakat, saya bawa beras ke tempatnya Mas Ansori.
Mas Ansori, ini jenengan berhak menerima zakat fitrah, ini saya kasih 10 kilogram. Terus Mas Ansori, ini terima kasih saya terima, tapi tolong ini saya kembalikan untuk masjid. Nah itu boleh. Itu sudah diserahkan dulu kepada mustahik, dan kemudian mustahik mensedekahkan untuk masjid. Nah itu boleh. Tetapi kalau kemudian langsung, ini ngambil dari mana kan seperti itu, karena tidak masuk dalam asnaf zakat itu sendiri. Demikian barangkali jawaban kami. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dan terima kasih juga sahabat radio di mana pendengar yang sudah bertanya. Karena sudah ada di bawah pelajaran. Pak Kiai mungkin di akhir hari ini boleh diri itu kepada kita dengan kalimat baiklah dan juga diikuti dengan doa. Sahabat radio rahimakumullah, semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat, dan marilah kita berdoa semoga kita senantiasa diberi ketetapan iman dan Islam, diberi umur, rizki yang barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa asyrafil anbiya'i wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anda yuwafina yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa aqitna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.